Saudara, kita akan merenungkan satu hal yang penting hari ini, yaitu suatu perjalanan atau peta kehidupan orang percaya. Dari mendengar, kemudian tinggal. Dan kesemuanya ini diambil di dalam Nehemia yang sudah dibacakan oleh Bapak Majelis Adi Prawira tadi. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, perjalanan hidup orang percaya ya bisa digambarkan sebagai satu iman, seperti paduan suara tadi ya, satu iman, satu hati, satu suara, tidak ada suara 2, 3, 4, tidak ada, cuma satu. Tapi kadang-kadang kepleset juga, seperti tadi belum masuk dulu. Perjalanan hidup orang percaya juga seperti itu, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang terpeleset juga. Oleh sebab itu kita akan belajar dari firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji Engkau, dan kami sungguh terharu apabila Tuhan menjamah, menyentuh hati kami. Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau sayang kepada kami. Sayang kepada domba-dombamu. Banyak di antara kami yang Tuhan terhimpit oleh satu problem dalam hidup, oleh satu kepanikan, depression, dan juga kadang-kadang kami bertanya, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Kadang-kadang iman kami hanya sangat-sangat kecil di tengah-tengah gelombang yang badai yang begitu hebat. Sebab itu kami ingin belajar dari firman Tuhan. Hati kami siap, pikiran kami terbuka, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, share sedikit ya, semalam saya sekitar jam 5 sore saya itu sudah keluar rumah. Dan hampir jam 6 saya pergi ke satu rumah, rumahnya Om Ramo. Saya masuk, nafasnya sudah sesak. Jadi nafasnya sangat berat. Bisa nafas gitu ya. Kemudian saya datang, terus saya menyanyi satu lagu. 我是好牧人，好牧人喂养生命，好牧人喂养生命。我是好牧人，好牧人喂养生命，好牧人喂养生命。Jadi Tuhan itu adalah gembalaku yang baik yang menyerahkan nyawanya. Setelah saya menyanyi itu, Om ini mulai tenang. Mulai tenang, kemudian saya kumpulkan seluruh keluarganya, anaknya sudah kumpul 2 orang, menantunya juga, istrinya di samping saya. Kemudian saya tanya, apakah saudara-saudara sudah rela hati untuk Tuhan melakukan kehendaknya? Memanggil, ini punya papa, ini punya suami, pulang ke Firdaus yang mulia. Saya tanya anak yang pertama, kamu oke? Iya. Anak yang kedua, demikian juga sampai istrinya. Setelah mereka oke, terus saya berdoa dengan satu doa yang bernama The Prayer of Submission. Doa menyerahkan kepada Tuhan. Setelah amin, saya berbisik di telinganya, Om, istri sudah rela, anak-anak sudah rela. Dialah Om menyerahkan jiwa Om di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan panggil Om hari ini, silakan Om pergi dengan damai sejahtera. Kira-kira jam 6 saya pulang rumah, jam 11 waktu saya pulang dari airport menjemput anak saya, istrinya telepon saya. Mengatakan, Boksu, panggil saya Boksu ya. Om sudah pulang ke rumah Bapak.
Terus saya bilang, oke, sebentar lagi saya sampai di rumah, saya mandi-mandi, kemudian saya akan berangkat ke sana. Jam 12 tengah malam saya ke sana, saya bertemu dengan pendeta Jonathan Lowijaya di sana sama istrinya. Kemudian seluruh keluarganya sudah berkumpul. Kemudian saya melakukan pelayanan penghiburan bagi keluarga itu. Satu lagu yang dinyanyikan oleh saudara-saudara, I know the Lord will make a way for me. Itu adalah lagu yang terakhir dari Om ini sebelum dia meninggal dunia. Aku tahu Tuhan itu membuka jalan. Dan ini saudara-saudara satu perjalanan yang lengkap. Daripada saat dia mendengar firman Allah, bertobat menjadi orang percaya, mengikut Tuhan seumur hidupnya, kemudian mendarat di Amerika Serikat, kemudian merencanakan satu rencana untuk melakukan perjalanan ke China untuk melihat tanah leluhur, sampai juga melihat mungkin makam orang tuanya di sana, dan bertemu dengan saudara-saudara dari papanya. Tetapi rencana itu tidak sampai terwujud, saudara-saudara, karena rencana Tuhan itu sudah mendahului dia punya rencana. Dan rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Karena seandainya Om ini pergi ke China, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat beliau mendarat di sana. Oleh sebab itu apa yang direncanakan Tuhan itu terbaik, saudara-saudara. Nah, kita belajar daripada peristiwa ini, saudara, bagaimana kita meniti kehidupan itu sebetulnya. Kita belajar dari kitab Nehemia. Jadi kebangunan rohani, kesegaran rohani itu terjadi di dalam diri kita, di dalam keluarga kita itu bukan dimulai dari emosi yang bergejolak. Bukan dimulai dari musik yang menenangkan jiwa, bukan itu. Bukan juga dimulai dari cara melarikan diri dari kenyataan. Tetapi dimulai dengan firman Tuhan. Memang ini adalah bahasa klasik, saudara-saudara, yang banyak dibicarakan oleh orang. Tetapi ini merupakan satu realita yang tidak bisa kita hindarkan. Satu kenyataan hidup yang banyak kali orang itu mengabaikan, saudara. Kebangunan rohani, kehidupan rohani, kesegaran rohani harus dimulai di dalam firman itu sendiri. Dan inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia mengajak seluruh umat Israel itu pergi berkumpul di depan sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang ini disebut sebagai Shoemen, pintu gerbang air. Kenapa disebut pintu gerbang air, saudara? Karena air itu adalah lambang daripada Tuhan Allah ingin memberikan restorasi. Ingin memberikan kesegaran. Seperti di dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. I will restore your soul. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku akan menyegarkan jiwamu. Jadi yang pertama-tama yang dilakukan oleh Nehemia untuk start over, memulai perjalanan kehidupan rohani yang pertama adalah harus beres dengan firman. Dan firman ini digambarkan sebagai air yang membersihkan. Dibersihkan dengan air hidup. Coba saudara bayangkan. Firman Allah ini berfungsi sebagai air yang membersihkan. Apabila kita tidak disentuh dengan pembersihan oleh firman Allah, tidak ada satu elemen pun di dalam dunia ini, saudara-saudara, yang bisa membersihkan kita away dari corruption, dari kekotoran, dari sisa-sisa dosa di dalam hidup ini. Itu merupakan satu kenyataan.
Apakah kita bisa membersihkan aib, kekotoran di dalam jiwa yang tidak kasat oleh mata, yang tidak kelihatan. Ini dengan cara-cara tertentu. Melalui praktek-praktek agama, melalui melakukan sesuatu dengan harapan hidup saudara bisa ditenangkan, tetapi realita hari ini yang perlu kita catat. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membersihkan aib di dalam keluarga, di dalam hidupmu kecuali firman Tuhan. Setiap manusia memiliki kecenderungan, saudara. Yang itu terbawa tidak bisa hilang. Pada saat seseorang sebelum dia percaya kepada Tuhan, hidupnya adalah kotor, najis, suka main hal-hal yang berbau kejahatan seksual, kejahatan ekonomi, KDRT di dalam rumah tangga. Itu adalah bakat daripada masing-masing orang. Nah, bakat ini akan muncul kalau kita hidup di dalam bakat tersebut, saudara. Dan tidak ada satupun yang bisa membersihkan secara total hati manusia dari kecenderungan tersebut apabila bukan firman Allah. Karena kenapa? Tanpa firman Allah manusia memiliki kelihayan, keahlian, skill yang mantap untuk menyembunyikan hal-hal yang tidak baik itu jauh dari lubuk hati mereka. Bahkan pasangan mereka sendiri pun tidak akan pernah tahu sebetulnya. Kalau Roh Kudus itu secara klik membukakan di dalam hati dan pikiran mereka. Oleh sebab itu Tuhan, saudara-saudara, Yeremia memulainya dengan satu perkataan. Sya'ar hamayim, dimulai dengan pintu gerbang air. Basuhlah hatimu dengan air yang hidup. Kalau saudara masih memiliki dosa yang tersembunyi, basuhlah dengan air yang hidup itu. Firman Allah. Saya bersyukur saudara-saudara, daily devotion di dalam jaringan doa itu menyebar kemana-mana. Banyak orang share dari satu grup ke grup yang lain. Bahkan ada orang-orang yang tidak saya kenal itu bercerita tentang devotion yang ada di jaringan doa. Dan saya sangat tersentuh sekali. Karena kenapa? Dengan cara kita disentuh setiap hari dengan firman Allah. Pikiran kita dimurnikan, saudara. Kecenderungan hati kita diluruskan. Dan percaya atau tidak percaya, firman Allah itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Menyembuhkan mentalitas yang menjadi isu terbesar bagi kaum muda pada saat ini. Banyak orang muda itu sudah dicengkram oleh sakit mental. Oleh sebab itu psikolog, psikoterapis dan sebagainya itu laris. Tetapi mereka tidak bisa menghapus kecenderungan itu. Firman Allah itu menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan mentalitas, meluruskannya. Memurnikannya. Bahkan firman Allah itu sendiri menyembuhkan segala penyakitmu. Cuman saudara perlu tahu, sejauh mana saudara membuka hati dan membiarkan firman Allah itu beroperasi di dalam hidupmu. Kalau saudara membiarkan firman Allah itu beroperasi di dalam otakmu, otak ini yang disucikan, yang dibersihkan. Kalau saudara membiarkan firman Allah itu beroperasi di dalam jiwamu, kecenderungan hatimu itu diluruskan dan disucikan. Pada saat saudara membiarkan firman Allah, seperti Yesaya mengatakan, send your word, O Lord, and heal all the diseases. Kirimkanlah firman-Mu, Tuhan.
dan sembuhkanlah segala penyakit. Ini merupakan kenyataan. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, disebutkan di sini oleh Nehemia di dalam ayat 2 sampai dengan 4, yaitu pemulihan selain disucikan dengan firman Allah, dibersihkan dengan firman Allah, juga dipulihkan berdasarkan firman yang dibuka. Bukan firman yang ditutup, tapi firman yang dibuka menggunakan bahasa Ibrani secara khusus yang disebut Sefer HaTorah. Sefer HaTorah itu adalah kitab suci. Bukan hanya mendengar dengan telinga saudara-saudara. Bukan hanya merasakan dengan intuisi firman itu saudara-saudara. Tetapi saudara mengambil firman itu dan dibuka firman itu. Dan izinkanlah mata rohanimu itu terbuka lebar-lebar untuk melihat ayat-ayat kitab suci yang dibacakan. Dibacakan oleh siapa? Oleh Roh. Karena Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan untuk menerjemahkan firman itu di dalam batin kita yang sulit untuk mengerti firman Allah. Dengan kata lain, pikiran kita, hati kita, jiwa kita itu perlu firman yang dibuka. Dan mata rohani kita ditujukan kepada firman tersebut, baru Roh Kudus membukakan, mencelikkan rahasia di dalam firman itu. Saudara, ini adalah gerakan yang penting nomor 2 di dalam kehidupan perjalanan rohani kita. Saat Alkitab dibuka, Tuhan itu berbicara. Saat hati kita dibuka, maka kita ditransformasi. Itulah firman Allah. Oleh sebab itu, saudara, ada 2 hal yang menjadi PR buat kita. Yang pertama, buka Alkitabmu setiap hari. Jangan hanya ini saja. Buka dan teliti kitab suci. Satu hari itu saya membaca kitab suci 2 jam sebelum tidur. 4 jam setelah bangun tidur. Terus waktu yang lain saya duduk, saya makan sambil saya menyelidiki firman Tuhan. Karena banyak orang membutuhkan firman. Banyak. Dan banyak pasangan-pasangan atau suami istri itu hidup keluarganya, hidup perkawinannya kacau. Satu hal yang missing dalam kehidupan mereka, firman tidak dibukakan dalam keluarga itu. Suami istri tidak menikmati firman, itu dianggap hal yang biasa, hal yang lumrah. Tetapi itu adalah timbunan hal yang tidak baik di dalam kehidupan. Sehingga suatu hari akan meledak. Oleh sebab itu, izinkanlah mata rohanimu terbuka lebar-lebar, saudara, dan bacalah kitab suci. Hal yang praktis kan? Hal yang praktis, hal yang mudah. Tetapi kenyataannya tidak banyak anak-anak Tuhan membaca kitab suci. Bahkan saya datang ke rumah seorang itu, saya tanya, membaca firman Tuhankah engkau setiap hari? Oh ya, enggak mesti, hanya once a while, 1 kali, 2 kali. Tapi banyak mendengar. Kamu boleh banyak mendengar kalau kamu memang tidak bisa membaca. Saya punya istri itu tidak bisa membaca. Kalau baca harus begini. Bisa. Tapi dia membaca firman dengan cara lain lebih banyak dari saya. Dan dia hafal banyak kitab suci lebih daripada saya. Sehingga bagaimana saudara ya, seseorang yang hanya sekian persen kecil saja mata bisa digunakan. Kadang-kadang istri saya ngomong gini sama saya, coba kamu bayangkan kalau matamu buta. Terus saya membayangkan mata saya tutup gini.
Terus saya ngomong dalam hati saya, oke, itu mata saya tutup. Ketika saya tutup mata saya oke melihat kegelapan. Kenapa saya oke? Karena saya memiliki pengharapan, begitu saya buka mata saya bisa melihat. Kalau istri saya enggak. Ditutup, dibuka sama saja. Sehingga enggak ada pengharapan untuk bisa melihat. Tapi, kalau saya bayang-bayangkan memang susah. Orang yang kehilangan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hal yang paling sulit. Tetapi yang terpenting di dalam hidup kita, saudara-saudara, berupayalah dengan keras supaya firman Tuhan itu dibukakan, agar firman Tuhan itu menusuk di dalam akal budi kita. Karena akal budi kita itu membutuhkan satu kekuatan yang besar sekali untuk dipecah. Hati kita yang tertutup oleh banyak hal ini perlu satu kuasa untuk mendobrak supaya hati kita ini terbuka. Nah, itu tidak ada kekuatan yang lain kecuali firman Allah dibukakan dan dibacakan. Roh Kudus mengajar, memberikan inspirasi, memberikan terang. Sehingga lambat laun, saudara, hati yang keras ini dibukakan. Pikiran yang tertutup itu dibukakan. Dan pada saat itulah setelah terbuka semuanya, terurai semuanya, Tuhan mulai menanamkan benih-benih kuasa untuk mengarungi kehidupan melalui firman yang hidup ini. Yang berikutnya, saudara-saudara, ada satu gerakan yang ketiga, pertumbuhan yang ketiga, yaitu belajarlah untuk berdiri di hadapan firman. Nehemia pasal 8 ayat 5. Jadi berdiri di hadapan firman Tuhan. Dalam bahasa Mandarin itu disebut Changli Jingpai. Jadi berdirinya itu bukan sembarang berdiri, saudara. Berdiri tapi juga menyembah pada saat yang sama. Nah, dalam bahasa Ibrani itu disebutkan Amidu Adonai. Aku itu sujud, kemudian menyembah Tuhan. Aku sujud, kemudian menyebut dan melihat dan merasakan kebesaran Tuhan itu sendiri. Nah, kalau saudara memperhatikan orang Yahudi begitu, mereka itu mendengar nama Adonai disebut. Mereka di dalam postur begini. Berdiri tapi dengan kepala tunduk. Jadi dia mengangkat kehormatan setinggi-tingginya. Jadi begitu kitab ini dibuka, saudara-saudara, oleh imam yang bernama Ezra. Dibuka begitu di hadapan jemaat, semua orang berdiri. Begitu berdiri, mereka itu Jingpai Tianfu, Kusung Yehova. Menyembah dan memuliakan Dia. Nah, sikap seperti inilah yang diharapkan tumbuh di dalam hati kita. Banyak firman Tuhan itu tidak ditinggikan, saudara. Banyak firman Tuhan itu tidak diterima sebagaimana firman. Tetapi kalau hati saudara sungguh-sungguh mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, maka begitu firman Tuhan dibuka, mata, telinga, semuanya diarahkan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menyembah Dia. Nah, dari perjalanan 1, 2, 3 ini, secara singkat sudah kita jalankan setiap minggu. Melalui apa? Melalui liturgi. Begitu Pak Adi berdiri di sini, siapkanlah hatimu, mari kita berdiri. Langsung umat Tuhan berdiri dan Ko Levi langsung menyanyikan lagu suci-suci. Ding, 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 ding. Kenapa menggunakan lagu suci-suci? Karena pada saat itu mengajak umat Israel mengangkat hatinya melihat
kesucian Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Tinggi itu. Nah, pada saat itulah kita tidak bersikap seperti ini. Atau tapi kita tunduk begini. Menyiapkan hati kita. Itu cara yang sederhana untuk menyembah Tuhan. Cara yang paling simpel untuk bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Begitu firman Allah dibuka, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan pertama-tama kali itu adalah kesucian Allah Tritunggal. Lebih daripada segala ilah yang disebut oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan yang lain. Ada seorang pemuda datang kepada saya. Pak Emil, kenapa di dalam Alkitab itu kata-kata Tuhan tidak diganti saja dengan Elohim? Kenapa? Terus saya bilang, kamu mengupload di WhatsApp itu semua kata Tuhan itu kamu ganti Elohim. Tapi kamu tidak melihat bahasa aslinya. Tidak semua kata Tuhan Allah di dalam Alkitab itu memakai kata Elohim. Loh, kenapa? Bukankah Elohim itu adalah Allah kita satu-satunya? Jangan keliru. Elohim itu adalah adalah nama daripada Baal. Nama daripada ilah yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Nah, terus Tuhan Allah menampakkan diri, mewayukan dirinya sebagai apa? Musa tanya, kalau orang-orang tanya siapa engkau? Tuhan Allah sendiri menjawab, katakan kepada mereka, aku adalah aku yang aku ada. Yang artinya ialah dalam bahasa Yunani, aku adalah Yahweh. Yahweh. Nah, oleh karena kata Yahweh itu begitu sucinya, orang Israel jarang mengucapkan dengan mulutnya Yahweh. Saya saja berani menyebut Yahweh. Orang-orang Indonesia Yahweh, saenake dhewe. Tapi begitu sampai di bibir Israel kata Yahweh itu berubah menjadi Adonai. Kenapa? Kesuciannya begitu rupa. Kesucian Allah yang membuat hati kita takjub. Dan ini dilukiskan oleh Handel. Haleluya, 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 haleluya. Semua serentak ikut nyanyi. Haleluya. Waduh, kenapa haleluya? Pujilah Dia yang maha tinggi, yang kudus, yang luar biasa itu. Hati kita harus tersentuh itu. Hati itu dia akan tersentuh dengan kebesaran Tuhan. Apabila hati itu belum ditembus oleh kuasa daripada firman yang dibukakan bagi saudara. Pikiran kita tidak akan bisa merasakan kehebatan Allah yang maha dahsyat yang besar itu. Sebelum pikiran kita ini ditembus, dihajar, dan disucikan oleh kitab suci. Oleh sebab itu barang siapa yang mengabaikan Alkitab, mengabaikan kitab suci. Saudara hidup di dalam kegersangan rohani yang sangat parah. Kembali bukalah Alkitab dan pelajari sebelum akhir tahun ini usai. Karena akhir tahun ini usai, saudara-saudara, renungan dari jaringan doa itu akan berubah. Kita sudah bekerja keras untuk menulis renungan-renungan supaya ada kebangunan rohani di tengah-tengah jemaat. Dan puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Melalui doa-doa yang sudah ada ini. Renungan dari jaringan doa yang ditulis, yang dilayankan, dirilis setiap hari oleh tim jaringan doa itu. Dengan begitu setia. Bangun pagi langsung mikiri jaringan doa, dikirim, dibaca atau tidak dibaca, pokoknya dikirim. Tetapi banyak orang-orang di luar gereja kita sendiri
yang selalu menunggu terbitnya jaringan doa itu setiap hari. Tetapi banyak di antara kita juga tidak memakai renungan tersebut. Padahal renungan tersebut itu didesain, dikelola, dipikirkan, digodok, didoakan sedemikian rupa, dikonsumsikan sesuai dengan kebutuhan di dalam jemaat kita itu sendiri. Jadi jangan abaikan itu, saudara. Yang berikutnya itu adalah memasuki tahap yang keempat, yang penting juga, yaitu menyembah Allah yang maha besar. Memiliki kesadaran tentang keallahu akbaran Allah. Jangan diambil istilah Allahu Akbar ini oleh kepercayaan yang lain, saudara. Karena yang disebut Allahu Akbar itu tercetus pertama-tama di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan Yahweh ha Elohim Hagado. Allahu Akbar. Yahweh ha Elohim Hagado. Allahku Yahweh itu adalah Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Orang Tionghoa mengatakan Weda Yehova Shen. Maha besar Yehova tersebut. Nah, pada saat kita merasakan keagungan Allah yang maha besar ini, saudara, Isra mengatakan, Hai Israel, Hai Israel, Semai Yisrael, Adosem Elahenu, Tuhan Allahmu Adosen Ekat, Hagadol, Hagadol, Ha'adem, Ha'ado. Itu adalah Tuhan Allahmu yang besar, kata Nehemia. Pada saat Isra itu mengatakan demikian, Israel yang sedang bersembah sujud di hadapan nama yang besar itu berkata, Amen, Amen, 2 kali. Kenapa dia menyebut amen, amen 2 kali? Amen yang pertama itu, mereka menerima kebenaran. Ya, aku percaya bahwa Tuhan itu maha besar. Lebih besar daripada pikiranku. Lebih besar dari anakku. Lebih besar dari hartaku. Lebih besar dari pekerjaanku. Lebih besar dari suamiku. Tapi realitas pada hari ini, saudara, banyak orang tidak melihat kebesaran Allah. Oleh sebab itu saudara khawatir. Khawatir apa? Kalau hari ini aku tidak bekerja, bagaimana aku bisa hidup? Anxiety deny the power of God. Kalau aku tidak pergi dengan anak-anakku hari ini, bagaimana aku bisa menemani dia dalam hidupku? Asap kali secara tidak sadar, saudara, kita menempatkan uang lebih besar daripada Allah. Asap kali kita menempatkan aktualisasi diri kita sendiri. Yang merasa kuat saat ini bisa bekerja, bisa menghasilkan uang yang cukup. Asap kali kita menempatkan the self-actualization above the sovereignty of God. Dan apakah yang terjadi, saudara? Kita memiliki banyak ilah dalam hidup ini. Uang menjadi ilah. Nyonya yang cantik jelita menjadi ilah. Suami yang ganteng masih gagah menjadi ilah. Anak-anak acap kali menjadi the first and number one are the God bagi kita. Kenapa kita mengorbankan banyak segala sesuatu untuk anak? Saya sama istri bertahun-tahun, ya kita simpan uang untuk anak. Kita beli rumah untuk anak.
Kita deny banyak hal untuk anak. Saya tidak punya kesempatan untuk pergi cruise. Saya tidak punya kesempatan pergi ke Europe. Memang tidak punya uang. Saya tidak punya kesempatan pergi kemana-mana. Kalau ditanya kenapa? Demi anak. Nah, setelah anak-anak gede, saya tanya istri saya, demi apa lagi? Ya, demi apa lagi? Pada akhirnya, saudara-saudara, they have their own life. They have their own family. Mereka punya the beloved one. Nah, ajab kali, saudara, orang tua itu menjadi barrier. Kenapa itu bisa terjadi? Kesalahan kita. Kenapa letak kesalahannya di mana? Kita menempatkan anak all above God. Oleh sebab itu Israel mengatakan ketika mereka mendengar Shema Yisrael Adoshem Elahenu Adoshem Echad. Dengar hai Israel, Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang esa. Satu-satunya. Satu-satunya. Dia adalah gembala satu-satunya. Tidak ada gembala yang lain. Oleh sebab itu, Daud mengatakan, Yehova shi wada mu shi wada. Punyaku. Bukan yang lain. Dari karena Tuhan itu aku tidak kekurangan suatu apa. Right? Tapi kenapa di dalam saat-saat kritikal, dalam keadaan kita berada di dalam pencobaan, dalam keadaan di mana kita ini pada satu titik tidak ada jalan keluar, kita mulai mengatakan, well, aku harus menyelesaikan masalahku nomor satu. Sebetulnya yang nomor satu, beres dulu dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, the primary, the first one, seeking the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah. And then the secondary one will automatically be given to you, diberikan kepadamu. Itu. Jadi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, begitu kita mendengar nama Tuhan disebut seperti orang Israel mendengar dari mulut Ezra. Hai Israel, Yahweh ha Elohim Hagadol. Allah yang besar itu adalah Allah yang tidak ada bandingnya. Begitu mendengar suara itu, akal budi mereka mengerti. Jiwa mereka tersentuh. Dan dari mulut mereka keluarlah ucapan, Amen. Amen yang pertama itu menerima kebenaran, kebesaran Allah. Kemudian diikuti oleh amen yang kedua. Amen yang kedua itu adalah menyerahkan diri penuh kepada kebenaran tersebut. Kita kembali kepada Ramon. Saya melayani dia cukup panjang, saudara. Mulai sadar, pertama kali saya datang dia ada rasa marah-marah. Kemudian kedua saya datang kembali, mulai lembut. Dan ketiga kali saya datang, dia mulai dekat dengan saya. Kemudian saya mengajar dia nyanyi satu lagu. Jan me ju, haleluya, haleluya, jan me ju. Haleluya, jan me Yesu, wojojo. Begitu dia mulai menyanyi itu, nyanyi terus. Nyanyi terus. Kenapa dia nyanyi terus? Karena dia sekarang melihat Allah itu besar. Dan dia mengucapkan the second amen. Amen, aku mau menerima kebesaran Allah itu. Dan kemarin dia betul-betul secara mutlak dan radikal menerima kebesaran Allah.
serahkan jiwamu kepada Tuhan hari ini. Kalau Tuhan memanggil bukalah hatimu dan katakan amin. Amin. Amin, saudara. Jadi lakukanlah ini dalam hidup saudara. Nah, ini dilakukan pada saat kita ibadah. Begitu, betul ya. Pemusi kasih kita祝福, benediction. Kita tunduk kepala, langsung kita mengatakan, amin. Amin. Terus tambah keras. Aduh. Kalau saudara mengerti kebesaran Allah, saat saudara mengucapkan amin, hatimu terharu. Hatimu menangis karena Tuhan itu baik. Nah, setelah kita mengucapkan ini, saudara, Tuhan memberikan satu hal yang dalam bahasa sekarang itu disebut light click. Apa itu? Dalam bahasa Ibrani dituliskan dalam ayat 7-8 yang disebut shekel. Bahasa koinya shekel itu wushing. Diberikan terang. Gitu. Yang artinya apa, saudara-saudara? Tuhan Allah tidak membiarkan engkau di dalam kebingungan pada saat engkau berhadapan dengan kitab suci. Pada saat engkau berhadapan dengan Allah yang besar. Allah Roh Kudus tidak membiarkan engkau di dalam kebodohan. Tidak membiarkan engkau hidup di dalam kegelapan. Dia memberikan shekel. Dia memberikan wushing. Dia memberikan satu inspirasi, satu terang, satu sentuhan. Satu hal supaya kita mengerti firman Allah. Tujuan daripada sentuhan Allah Roh Kudus itu adalah membuat kita mengerti firman Allah. Mengerti firman Allah. Saudara, pada saat saudara tidak mengerti firman Allah, bertanyalah. Bacalah ulang. Jangan membiarkan otak saudara itu melewatkan firman yang tidak kita mengerti. Karena kenapa? Karena di dalam rahasia firman yang sulit dimengerti itu, ada sesuatu yang Tuhan ingin bicarakan dengan engkau. Dan yang Tuhan ingin bicarakan dengan engkau, itu tertutup. Siapa yang menutup? Kedekilan hatimu. Siapa yang menutup? Saudara punya akal budi yang tidak menembus. Siapa yang menutup? Ada kuasa kegelapan yang menutup kebenaran firman Allah. Yang akan dibicarakan, diberikan oleh Tuhan secara khusus di dalam dirimu. Jadi kesimpulannya, pada saat saudara tidak mengerti firman Allah, kembalilah kepada ayat itu, galilah itu, mintalah pertolongan Roh Kudus. Karena kenapa? Di balik ayat yang saudara tidak mengerti, Tuhan ingin membuka sesuatu yang hanya akan diberikan kepada saudara. Daud mengatakan, firman-Mu itu pelita bagiku. Pelita, terang. This is shekel. Shekel. Tuhan memberikan wushing. Memberikan sesuatu supaya kita terang. Bisa mengerti dengan baik. Jadi para imam itu mengerti atau shekel. Jadi pengertian rohani yang menuntun kepada ketaatan. Aku mengerti Tuhan. Karena pada saat kita mengerti firman Allah, pasti hati kita lembut. Pasti kita tunduk kepada firman Allah. Jadi firman tidak dimengerti, maka tidak bisa ditaati. Firman Allah kita tidak bisa mengerti, maka kita tidak hidup di dalam firman Allah. Apa gunanya kita hidup di dalam sesuatu yang kita tidak mengerti? Tetapi biarlah Roh Kudus memberikan shekel kepada saudara. Maka semuanya itu akan indah pada waktunya. Yang terakhir saudara-saudara, yang paling akhir itu kita bicara soal Sukot. Sukot itu apa?
Sukot itu adalah hari raya Pondok Daun. Ya, hari raya Pondok Daun itu disebut Cupeng Pei, Cupeng Cie. Ya, Cupeng Cie. Cupeng Cie itu hari raya Pondok Daun. Jadi kalau saudara pergi ke gereja Tionghoa di Jakarta itu ada seorang pendeta tua. Saya panggil dia Chuang Wende Mushi. Pada waktu itu saya masih muda, saya panggil sini. Dia manggil saya, Zheng Chuantao. Saya mau ngomong apa? Jingdian shi Cupeng Cie. Apa itu Cupeng Cie? Cupeng Cie itu adalah hari raya Pondok Daun. Loh, maksudnya apa? Cumusi, Chuang Mushi. Kamu tidak boleh masak. Loh, terus makanya bagaimana? Pokoknya tidak boleh masak. Terus saya ingat ini barusan ini kira-kira 2 minggu yang lalu di New York itu merayakan hari Pondok Daun. Mereka mendirikan pondok-pondok di luar. Orang-orang Yahudi itu tidak berani masuk rumah. Tidak boleh nyalakan kompor dan sebagainya. Itu saya ingat kepada Chuang Wende Mushi. Yang artinya begini saudara. Di dalam hari raya Pondok Daun, Israel itu mengatakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Jangan susah. Tidak boleh ada air mata. Tidak boleh komplain. Tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh ngomel. Karena kenapa? Jingdian shi Shengri. Karena hari ini adalah hari milik Tuhan. Kalau hari ini milik Tuhan, kalau Jingdian shi Shengri, kita ini tidak memiliki hak untuk mengotori hari Tuhan. Kita tidak boleh membasahi hari Tuhan dengan air mata yang bercucuran. Tetapi hari Tuhan itu harus diisi dengan sukacita. Sukacita yang menyegarkan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu mengatakan, joy in the Lord is your strength. Yehova 喜乐是你们的力量. Kata dia, Yehova 喜乐是你们的力量, kekuatanmu. Bukan hanya kesegaranmu, kekuatanmu saudara-saudara. Nah, dari sini dikatakan, kalau engkau merayakan hari raya Pondok Daun, itu adalah hari yang milik Tuhan. Jadi pada saat hari itu milik Tuhan, jangan dikotori dengan air mata. Jangan dikotori dengan cacian yang jahat. Jangan dikotori dengan melelehkan jiwa seseorang dengan sayatan-sayatan yang mengeluarkan kepedihan melalui ucapan bibirmu. Karena ini adalah hari Tuhan, jangan sampai saudaramu yang paling dekat dengan engkau itu menjadi susah, menjadi sedih karena engkau. Jangan sampai. Nah, ada tugas penting di dalam hari Tuhan. Kalau engkau punya istri atau suami yang sakit, buatlah dia bersukacita di dalam Tuhan. Kalau istrimu memiliki pergumulan dalam hidup, buatlah dia bersukacita pada hari itu. Kenapa? Karena hari itu adalah harinya Tuhan. Semua air mata harus disingkirkan. Komplain, batu sandungan, kekotoran dalam jiwa disingkirkan. Sehingga kata orang Yahudi, aku datang seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Isilah bejana hidupku dengan hal-hal yang baru daripada. Inilah yang terpenting dalam diri kita, saudara-saudara. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan.
Karena itu Aris bolak-balik sudah begini-begini ya. Ya. Dia ngasih tanda kepada saya, Pak Emil, waktunya sudah cukup. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memelihara hidup kami dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu yang hidup. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Dan biarlah kami memiliki bagian daripada firman. Dalam nama Yesus.